Saat jawaban doa tak sesuai harapan. Seorang anak laki-laki meminta kepada ayahnya sebuah pisau tajam karena ia ingin memotong kertas yang ada di tangannya. Sang anak dengan penuh keyakinan berkata, "Ayah, aku ingin pisau ini. Aku janji akan hati-hati." Namun sang ayah menolak memberikan pisau itu kepadanya. Sang ayah malah memberikan gunting kecil untuk memotong kertas yang tidak bahaya untuk anak-anak. Anak itu pun kecewa dan menangis. Ia merasa bahwa ayahnya tidak mendengarkan permintaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah kita seringkali seperti anak kecil ini? Kita mungkin memohon kesembuhan, tetapi yang terjadi adalah kita kehilangan. Kita berdoa untuk kelancaran pekerjaan, kuliah, sekolah, tetapi justru Tuhan memberikan kita dan Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi rintangan. Dalam momen-momen seperti itu, kita mungkin bertanya, "Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab yang saya inginkan?" Dan Daud mengalami situasi yang serupa. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu, pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Daud mengalami situasi yang berat pada saat itu. Ia berpuasa dan berdoa agar anaknya tetap hidup. Tetapi Tuhan memberikan jawaban yang berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang ia minta. Bagaimana respon Daud? Daud telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan berbelas kasihan kepadanya untuk kesembuhan anaknya. Namun justru anaknya mati. Jawaban Tuhan berbeda dari harapan Daud. Tuhan tidak menyelamatkan anak Daud. Hal seperti ini biasanya kita lihat sebagai penolakan dari Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang kita ketahui. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagian yang indah adalah Daud bangkit dan menyembah Tuhan. Setelah mendengar kabar kematian anaknya, Daud tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan kepada Tuhan. Malah sebaliknya, ia bangkit, mandi, dan pergi ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada jawaban doa, tetapi pada siapa Tuhan yang kita sembah. Dan tentang bagaimana kita membangun kedekatan dengan Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Saya percaya hubungan Daud dengan Tuhan sungguh amat baik. Terbukti dari ia percaya bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik. Dan ini juga terkonfirmasi bahwa meskipun Daud mengalami kehilangan, Tuhan tetap menyertai kehidupannya. Bahkan setelah kejadian ini, Tuhan memberikan anak lain, yaitu Salomo, yang kemudian menjadi raja besar bagi Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita diajak untuk percaya bahwa Dia memiliki rencana yang lebih baik dari yang bisa kita pahami saat ini. Mungkin hari ini kita belum memahami maksud Tuhan, tetapi suatu saat nanti kita akan melihat bahwa jawaban Tuhan selalu membawa kebaikan bagi kita. Tetap percaya, sebab Tuhan selalu menjawab doa kita dengan cara yang terbaik menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran manusia. Amin.